Oke guys, balik lagi di channel Sandal Putus. Kali ini kita akan membahas sebuah spoiler 103 bagian 2. Sebelumnya kalian bisa nonton videonya di video saya ya. Jadi langsung aja kita let's go. Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Penginger yang pucat dan cantik. Ada sedikit ketenangan dalam senyumannya. Akhirnya Xiaoyan yang melihat Penginger tidak mau menyerah. Dia sangat murka, yang akhirnya dia pun kembali menghantam Penyinger beberapa kali, membuat Penyinger kesakitan. Xiaoyan pun membantai Penyinger tanpa rasa kasihan. Akhirnya, yang melihat Penyinger tidak mau menyerah, dia sangat murka, dan akhirnya dia pun kembali menghantam Penyinger beberapa kali, membuat Penyinger kesakitan. Xiaoyan pun membantai tanpa rasa kasihan. Tatapan dari seluruh stadion membeku. Di tangan besar yang ditempatkan di leher Penyinger, bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiaoyan. Tertangkap oleh mata cukup banyak orang, hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Penyinger adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari Wind Lake Nitin Pavilion ini hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pria muda bernama Xiaoyan ini. Cukup sejumlah orang juga mengungkapkan wajah agak suram di stadion yang tenang ini. Wajah Lin Zunzi sedalam air, dia juga tidak mengira Penyinger akan dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat. Meskipun berniat untuk mengambil keuntungan dari Xiaoyan, Ventian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apa-apa. Kekuatan yang diperlihatkan Xiaoyan telah menyebabkan mereka untuk menarik pikiran yang mereka buat sebelumnya. Dibandingkan dengan wajah suram Lin Zunzi, wajah Peng Zunzi pun penuh dengan senyuman. Penampilan Xiaoyan hari ini benar-benar menundukkan harapannya yang tinggi. Orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Aku bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Peng Zunzi tersenyum dan dengan lembut menghela napas di dalam hatinya. Dikarena di mana mata semua orang berfokus ke Penyinger, tubuh Indah menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiaoyan. Namun, suara samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh kemarahan dan penghinaan Penyinger. Mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah. Muncul seperti Phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Awalnya, Xiaoyan kaget melihat api tiba-tiba muncul di tubuh Penyinger, yang akhirnya Xiaoyan dia mengeluarkan api surgawinya dan menekan api hitam yang keluar dari tubuh Penyinger. Seketika api yang di dalam tubuh Penyinger kembali masuk setelah ditekan oleh Xiaoyan. Xiaoyan seketika berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Penyinger. Namun ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Ia melihat cincin penyimpanan yang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba sebotol giok muncul tanpa peringatan. Sebelumnya darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Xiaoyan pun seketika melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok segera melilit botol. Setelah itu, ia kembali menyimpan botol di cincin penyimpanannya dengan secepat kilat. Reaksi Xiaoyan benar-benar sangat cepat hingga banyak bahkan tidak ada orang melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun seketika berpikir sepertinya ia perlu mencari waktu untuk menyelesaikan penyempurnaan darah tersebut. Ketika pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, saat ia mengangkat matanya, ia pun segera terkejut melihat ekspresi dari Penyinger. Ia memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini, dan samar-samar ia merasakan adanya sesuatu yang salah. Mata Penyinger seketika menatap cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Meskipun ia tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas, namun ia dapat merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya menyadari bahwa perasaan seperti ini dapat ditimbulkan oleh reaksi dari darah esensi titik kuno. Ekspresi Xiaoyan pun seketika terkejut, kemudian ia bertanya apa yang dimaksud oleh Penyinger. Tanpa basa-basi, ia pun segera meminta Xiaoyan untuk menyerahkan benda tersebut. Ia lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani mengambil sesuatu yang dimiliki oleh suku demon Phoenix miliknya. Melihat hal tersebut, Lin Zunzi dan yang lainnya yang berada di kursi VIP pun menjadi terkejut.
Mereka segera berdiri dan sosoknya segera muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lee Junzi segera bertanya kepada penyihir apa yang telah terjadi. Sementara itu, Peng Junzi juga seketika muncul di samping Soyan. Akhirnya maju selangkah menghalangi pandangan Soyan. Alisnya sedikit merajut saat ia melihat penyihir, kemudian berkata, menang atau kalah ada hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun penyihir adalah anggota dari Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenix dapat berkelihatan di Central Dance ini. Tanpa rasa takut menanggapi hal itu, penyihir pun segera berkata bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak olehnya. Item yang ia rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix suku miliknya. Dengan status Peng Junzi sebagai seorang elit dozong tingkat 7, seharusnya ia menyadari aturan suku Demon Phoenix. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar, dan darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunannya, Heaven Demon Phoenix. Tindakan ini benar-benar telah melanggar hukum besar Heaven Demon Phoenix. Jika masalah ini menyebar ke sukunya, maka pasukan penegak hukum suku mereka akan mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, senyum di wajah Peng Junzi pun sedikit berkurang. Sikap sombong dari orang-orang tersebut adalah sesuatu yang ia alami secara pribadi sebelumnya. Sementara itu, Peng Junzi dan yang lainnya tidak berbicara banyak untuk saat ini. Hal ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix, oleh karena itu yang terlibat adalah membiarkan Peng Junzi pusing. Karenanya, selain itu mereka tentu senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan Pavilion Bintang Jatuh. Menanggapi perkataan dari penyihir, Soyan segera berkata bahwa ia tidak tahu apa yang penyihir bicarakan ini. Hanyalah sebuah pertandingan dan menang atau kalah adalah masalah yang kecil. Nona penyihir, tidak perlu menuduh aku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Menanggapi perkataan Soyan, penyihir pun dengan marah tertawa, kemudian bertanya, apakah Soyan berani mengizinkan dirinya untuk menggeledah cincin penyimpanan milik Soyan? Penyihir tertawa dengan marah, dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Permintaan ini sedikit berlebihan meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix itu. Bukanlah sesuatu yang dapat ditindas oleh orang lain. Seperti yang mereka inginkan diri yang dimuliakan, Dozon juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Kamu ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata kamu sendiri. Sangat mungkin tidak ada yang bisa menanggungnya. Begitu saja, ucap Peng Junzi. Penyihir tidak berani mengatakan apa-apa untuk menentang Peng Junzi begitu dia bicara, namun jika dia tidak mau mundur begitu saja, Demon Phoenix Ancient Blood sangat berguna untuk suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, penyihir mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan penyihir tidak mencari cincin penyimpanannya, namun aku harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan aku. Jika masih tidak menghasilkan apa-apa, aku dapat meminta maaf atas tindak kelakuanku. Peng Junzi tampak terkejut seketika mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya. Saat dia menoleh ke Soyan, dia juga menyadari beberapa aturan dari suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan penyihir masuk akal, namun dia sedikit khawatir Soyan memiliki darah Phoenix pada saat itu. Kemungkinan akan mengkhawatirkan suku surga setan Phoenix jika benar-benar ditemukan. Semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Kalau begitu, Soyan juga merasakan mate gundan mencari ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika aku bersalah padamu, penyihir dengan dingin tertawa ketika dia melihat Soyan tetap diam. Soyan diam mengangguk tiba-tiba dan berkata, baiklah, aku akan mengizinkan kamu untuk menggunakan keterampilan penelusuran kamu. Soyan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang termasuk penyihir tertegun sejenak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, sepertinya Soyan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Peng Junzi. Dia melihat Soyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak apa-apa? Peng Junzi, silahkan bersantai. Aku telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang dengan salah. Setelah mereka kalah, ini tidak mengherankan.
Soyan tersenyum mengangguk dan meyakinkan Peng Junzi merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Soyan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Penjinger di samping sangat marah dengan kata-kata Soyan. Wajah cantiknya tersenyum dingin saat dia berkata, kamu bisa bertindak tangguh. Jika akhirnya aku menemukannya, nanti aku pasti akan membiarkan kamu menderita. Akibatnya sudut mulut Soyan diangkat menjadi senyum yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika kamu gagal menemukan sesuatu, Nona Peng mungkin harus meminta maaf kepada aku di depan umum. Mata penjinger sangat dingin. Dia mendengus dingin sambil menggigit jarinya. Setitik darah berwarna merah terang jatuh darinya dan langsung bertahan di depan ini. Samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Soyan melirik tetesan darah di darahnya berwarna merah. Soyan berpikir keras ketika dia melihat adegan ini. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu pasti lebih murni daripada darah penjinger. Wajah penjinger sangat dingin, jarinya menyebabkan tetesan darah membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Soyan, jelas merasakan energi yang tidak biasa. Ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah itu, perlahan-lahan memindai tubuhnya. Dan dia samar-samar merasa seolah-olah seseorang sedang mengintai. Namun Soyan dia bisa menyembunyikan darah Phoenix kuno. Ekstensi cahaya berwarna merah perlahan menyebar melalui tubuh Soyan. Secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda fenomena yang tidak bisa muncul. Menyebabkan wajah penjinger tampak lebih jelek, Peng Junzi di samping menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi penjinger mencari terus selama beberapa waktu. Sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang, segel itu juga berubah menjadi sinar merah cahaya yang diserap ke dalam tubuh penjinger yang berwarna hijau. Nona Peng, apakah sudah ada hasilnya? Soyan melirik penjinger saat dia bertanya, di mana kamu menyembunyikan darah Phoenix kuno? Penjinger mengatupkan gigi peraknya. Penampilan seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Soyan. Melakukan pencarian lengkap atas dirinya. Dia jelas merasakan keberadaan darah suku Phoenix kuno sebelumnya, namun hasil pencariannya menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap ansensi Phoenix sebenarnya. Anda tahu apa nih guys? Jarang ada di situasi di mana itu. Salah ekspresi Peng Junzi di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, penjinger, jangan berpikir bahwa itu diri yang mulia ini Duzon tidak dapat melakukan apa-apa kepadamu. Hanya karena kamu adalah anggota suku Phoenix, siluman Phoenix. Jika kamu terus menimbulkan masalah, jangan menyalahkan diri yang mulia ini, Duzon, karena tidak memberikan suku Heaven Devon Phoenix ke wajah manapun. Wajah cantik penjinger berubah sedikit ketika dia mendengar Peng Junzi dingin. Lei Junzi di samping hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. Penjinger masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Akhirnya dia adalah murid Lei Junzi. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya. Selain itu dia tahu dengan Peng Junzi melindungi Soyan hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Soyan, dia akan bisa mengatakan sesuatu dengan reputasi suku surga setan Phoenix itu. Mungkin bahkan Peng Junzi harus mempertimbangkan pilihannya. Saya penjinger sangat marah di hatinya. Pada akhirnya semua orang yang dia bisa lakukan adalah dengan ganas menatap Soyan saat dia dengan dingin berkata, aku tidak akan begitu saja menjatuhkan masalah ini. Soyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, Nona Peng tampaknya telah melupakan sesuatu sebagai murid utama dari Wind Lake Nitin Pavilion. Aku pikir kamu menghina orang-orang yang membalas kata-kata mereka. Bukan. Wajah penjinger segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal memancarkan suara retak saat dia itu. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya. Maafkan aku Soyan. Menyeringi, dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur di belakang Peng Junzi. Peng Junzi menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum kepada Lei Junzi dan berkata, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kami sebelumnya, dendam antara Soyan dan Wind Lake Nitin Pavilion akan dihapuskan. Sudut mulut Lei Junzi bergetar sedikit meskipun hatinya dipenuhi kemarahan. Dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum, mengingat statusnya yang bisa dilakukan hanyalah mengangguk kaku di kepalanya.
Cahaya petir berkedip melalui matanya saat dia menatap Shoyan dengan paksa. Seksama dia berkata, aku tidak akan memiliki dendam lagi kepadamu, kamu. Namun aku harap kamu tahu apa yang baik untuk diri sendiri. Di masa depan jika gerakan 3000 peti bocor oleh kamu, diri yang mulia ini, Dozon akan secara pribadi membunuh kamu. Swen hanya tersenyum di hadapan kata-kata Lin Junzi yang mengandung ancaman tersembunyi di manapun. Kedua tangannya dan berkata, Lin Junzi, tolong tenanglah. Peng Junzi di samping melirik wajah jelek Lin Junzi. Namun kemungkinan pertemuan Grand Pavilion akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dalam hal kekuatan, Wing Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat dalam hal ini. Sepertinya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Wing Lightning Pavilion dengan Nona Feng Jingga. Pemenangnya Peng Junzi secara alami akan mengembalikan mereka sedikit kebaikan. Setelah itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak satupun dari 3 generasi muda pavilion lainnya yang cocok untuk penjengger. Tentu saja ini secara alami hanya setelah Shoyan dikecualikan dari pertarungan sebelumnya. Yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lin Junzi menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Peng Junzi. Jian Junzi dan Huang Kenan Junzi hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah sesaat ragu-ragu. Tanging benar-benar tidak cocok untuk penjengger. Wan Chen di sisi lain, karena grand meeting usai aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama. Aku akan datang dan berkunjung jika aku punya waktu di masa depan. Peng Junzi tertawa, dia menganggukkan tangannya ke Lin Junzi. Setelahnya itu, dia melambaikan tangannya dan naik ke sekelilingnya. Segera energi aktivitas angin di sekitar mereka mulai secara otomatis berkumpul, akhirnya membentuk langit besar di depan mata yang terhitung banyaknya. Ayo pergi. Peng Junzi memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar. Mungkin Luang mengikuti di belakang setelah memanggil Lin Yan yang jaraknya cukup dekat untuk mengikuti dia melompat ke elang besar. Peng Junzi meletakkan kedua tangannya di belakang setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dia berdiri di kepala elang sementara mengepakkan sayapnya. Dalam beberapa kilatan itu benar-benar menghilang. Dari fokus hitungan, sejumlah tatapan Jian Junzi dan Huang Kun Junzi menawar Lin Junzi selamat tinggal. Oke guys, mungkin segini aja cerita dari BTTS 103 dan 103 bagian 2 akhir, dan kita akan lanjutkan di BTTS 104.